أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyarul muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, waktu luang, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita agar bisa memurnikan setiap ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan untuk siapa saja dari kaum muslimin yang setia mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW hingga hari kiamat. Kita berharap dan berdoa pada Allah semoga kita termasuk hamba sekaligus umatnya Nabi, hamba Allah dan umatnya Nabi SAW yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Masyarul muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang berbahagia, pada pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita pada pembahasan syarah zikir pagi dan petang. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang keutamaan dan tafsir secara ringkas tentang surah Al-Ikhlas. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan melanjutkan pembahasan pada surah yang berikutnya, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dua surat ini dinamai oleh Nabi SAW atau diberi gelar oleh Rasul SAW dalam hadisnya dengan Al-Mu'awwidhatan. Al-Mu'awwidhatan artinya adalah dua surat yang akan memberikan perlindungan. Di surat ini sangat ampuh sekali dalam memberikan penjagaan dan perlindungan kepada siapa saja yang membacanya, terutama di waktu pagi dan di waktu petang. Baik, sebelum kita menjelaskan sedikit tentang maksud dan isi kandungan daripada dua surat ini, kita akan membacakan keutamaannya terlebih dahulu. Keutamaan terkait dengan surah Al-Falaq. Yang pertama, tentunya hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan kajian kita pagi ini, bahwa dua surat ini akan mencukupkan kita untuk menjadi benteng yang kokoh, melindungi dan menjaga kita dari segala keburukan dan mara bahaya. Sebagaimana hadis ini dari ayahnya radhiyallahu taala anhu, annahu qala, Mu'adz ini pernah mengatakan, kharajna fi lailati matar wa zulmatin syadidah natlubu Rasul sallallahu alaihi wasallam liyusalli bina fa adraknahu. Kami pernah keluar di malam hari
Di malam itu kebetulan hujan turun. Di malam yang gelap gulita, kami minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengimami kami salat dan kami mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai makmum. Setelah selesai salat, Nabi pun mengatakan, "Qul," katakanlah kepada seorang sahabat tadi yang meriwayatkan hadis ini. "Falam aqul syai'an," aku pun tidak bicara sesuatu apapun. Nabi mengulangi yang kedua kalinya, "Qul," ucapkan sesuatu. Sahabat ini pun terdiam membisu, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nabi mengulangi yang ketiga kali, "Qul." Sahabat ini pun masih terdiam, tidak mengucapkan sesuatu apapun dari lisannya. Lalu kemudian yang ketiga kalinya sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ma akul." Wahai Rasulullah, apa yang saya ucapkan? Saya mau ngucapin apa? Qal, Nabi SAW pun mengatakan, "Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain." Ini yang kita maksud al-mu'awwidzatain tadi. Yang dimaksud dengan al-mu'awwidzatain adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Maksud Nabi SAW memerintahkan sahabat ini untuk mengucapkan kul, kul, kul. Ya sekarang kita istilahkan dengan 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketika sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, madza aqul?" Apa yang mau saya ucapkan ya Rasulullah? Nabi pun mengatakan, "Kul huwallahu ahad dan mu'awwidzatain." Dibaca 3 surah ini. Kata Nabi SAW, "Hina tusbi wa hina tumsi 3 marrat." Baca 3 surah ini di waktu kamu berada di pagi hari dan di waktu kamu berada di sore hari. 3 marrat, 3 kali diulangi 3 surah ini. Takfika min kulli syai'. Kata Nabi SAW, takfika min kulli syai'. Niscaya 3 surah ini akan mencukupimu untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang membahayakanmu. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua dari surah Al-Falaq ini dan surah An-Nas sekaligus, yaitu 2 surah ini belum pernah dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan belum pernah ada surah ini kecuali di dalam Al-Qur'an. Banyak kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Qur'an. Yang kita ingat Zabur, Taurat, Injil. Ada suhuf Ibrahim, suhuf Musa, lembaran, bentuknya lembaran-lembaran. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang menjelaskan bahwa al-mu'awwidzatan ini, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Nabi mengatakan unzilah au unzilat alayya ayatun lam yura misluhunna qat. Aku belum pernah melihat semisal daripada 2 surat ini. Artinya kalaupun ada dalam Al-Quran dari sekian banyaknya ayat, 6.000-an lebih, dari ratusan surah, tidak akan ditemui kata yang sama terulang di surah yang lain. Mungkin kalau kita melihat ada kisah Nabi Musa bisa kita dapatkan dalam surah Al-Baqarah, kadang kita bisa dapatkan dalam surah Al-Qasas, dalam surah-surah yang lain. Kadang terulang-ulang, walaupun nanti memberikan makna dan pelajaran yang berbeda. Terulang tapi memberikan makna dan pelajaran yang berbeda. Namun surah Al-Falaq, surah An-Nas ini tidak akan ditemui, baik dalam Al-Quran sendiri maupun dalam kitab-kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi yang lain. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga dari surah ini adalah bahwa al-mu'awwidzatan dapat memberikan perlindungan dari jin dan penyakit ain. Dari jin dan penyakit ain. Penyakit ain ini adalah penyakit yang disebabkan karena adanya dorongan kedengkian, hasad.
Jadi ketika ada orang yang tidak suka sama kita, dia cukup dengan melihat kita dengan tatapan mata yang tajam, tatapan mata yang buruk, itu bisa mempengaruhi seseorang yang dilihat. Bisa menjadikan orang yang dilihat terganggu oleh jin. Yang disebut dengan penyakit ain, kata banyak para peruqyah. Jadi orang-orang yang banyak kesurupan, tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga banyak yang terkena ain ini. Apalagi di masa-masa anak itu masih kecil, belum ada perlindungan. Yang akan bisa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya adalah orang tuanya. Makanya kalau kita punya anak kecil, Rasul SAW sering mengajarkan kita untuk memberikan perlindungan kepada anak ini dengan bacaan doa. Kalau anaknya perempuan, u'idzuki. Kalau anaknya laki-laki, u'idzuka. Aku meminta perlindunganmu ya Allah untuk anak ini. U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin. Lihat, wa min kulli ainin. Ainin itu mata. Jadi orang bisa diakibatkan tatapan mata orang yang dengki dan hasad kepada kita. Cuma tatapan mata. Apalagi santet, tentu akan lebih besar kemungkinan itu memberikan bahaya yang besar kepada orang yang dikirimkan. Dengan tatapan mata saja bisa memberikan pengaruh yang buruk. Apalagi dengan kiriman-kiriman yang buruk berupa santet dan seterusnya. Ini perlu bagi kita untuk membentengi dan menjaga diri kita. Apalagi kita punya teman yang banyak, kenalan yang banyak, rekan bisnis yang banyak. Kita tidak tahu dari sekian banyak orang ini mana orang-orang yang hasad dengki sama kita. Ini kan hasad dengki ini pekerjaan hati, perbuatan hati. Bisa saja di depan kita Masya Allah senyum, bisa saja di depan kita dia bermuamalah dengan kita muamalah yang baik. Kita tidak tahu mana di antara sekian banyaknya teman-teman kita itu jujur di dalam berteman. Bisa jadi ada di antara sekian teman kita 1, 2, 3 yang tidak senang dengan keberadaan kita, yang tidak suka dengan usaha kita melambung tinggi, yang tidak suka dengan karir kita. Bisa jadi banyak. Nah, hal-hal yang seperti itu tidak cukup bagi kita dengan dokter yang akan menjaga kesehatan kita, punya dokter pribadi. Nggak cukup. Itu memang perlu. Namun ada yang jauh lebih perlu daripada itu adalah perlindungan kita. Kita butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendatangkan perlindungan itu diantaranya adalah jangan lupa mengamalkan, menjadikan ini sebagai wirid di setiap pagi dan di setiap petangnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yata'awwad minal jan wa 'ainil ins hatta nazalat al-mu'awwidatan falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma." Kata Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung dari jin dan ainul insan. Ain itu mata manusia yang akan menyebabkan orang dilihat kena penyakit. Hadis ini sahih. Ainul insan. Nabi dulu sering sekali berlindung dari gangguan jin. Berarti jin ini bisa mengganggu. Jadi jangan sama sekali kita tidak percaya dengan gangguan jin ini. Dan jin itu bisa mengganggu tidak hanya pemikiran seseorang, tidak hanya mengganggu kita dengan bisikan-bisikan saja, bahkan dia bisa mengganggu kita sama seperti gangguan medis. Ada orang sakit, ketika dicek di rumah sakit tidak ditemui. Ini sakitnya apa? Dan penyakit itu mirip seperti penyakit medis. Kadang yang sakit itu bagian jantungnya, bagian lambungnya, bagian perutnya. Yang sakit itu kakinya. Saya ada punya tetangga di kampung yang diserang oleh jin tersebut adalah kakinya. Dan persis seperti sakit medis.
Tapi berulang-ulang dari rumah sakit A pindah ke rumah sakit B, dari rumah sakit B pindah ke rumah sakit C, tidak ditemui. Dari rumah sakit kecil sampai ke rumah sakit besar, dokter tidak bisa memprediksi dan tidak bisa memperkirakan ini sakit apa. Akhirnya yang selalu dia konsumsi adalah obat untuk penghilang nyeri saja. Sampai lambungnya pun rusak. Sampai ginjalnya pun rusak. Karena sering minum dan mengkonsumsi obat tersebut. Jadi jangan sepelekan perkara-perkara yang di sekitar kita. Terkadang orang-orang di sekitar kita bisa menyebabkan bahaya yang besar bagi kita. Baik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, beliau selalu sekali meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan pandangan mata manusia. Lalu kemudian hatta nazalatil muawwizatan, manakala turun kepada Rasulullah SAW 2 muawwizatan tadi, 2 surat yang akan memberikan perlindungan, lalu kemudian Nabi SAW mengambil kedua itu untuk diamalkan dan meninggalkan amalan yang lainnya. Maksudnya ada amalan-amalan yang menjadi sebab untuk bisa terhindar dari jin dan amalan-amalan yang lainnya yang bisa terhindar dari ain tadi. Lalu kemudian Nabi SAW mengambil 2 surat ini tadi, muawwizatan, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, untuk menjadi benteng yang kokoh melindungi Nabi SAW. Ini sosok seorang nabi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaan terhadap beliau. Kita ini siapa? Nabi bukan, Rasul apalagi. Orang soleh, ya kesolehannya juga masih dipertanyakan. Kesolehan kita kan tidak ada di antara kita yang bisa memvonis dan yakin betul saya ini orang soleh, belum ada. Berusaha untuk menjadi orang soleh, itulah harapan kita, terus berusaha menjadi orang soleh. Tapi kalau kita sampai yakin benar bahwa saya ini adalah orang soleh, sepertinya belum. Terlalu jauh dari kata itu. Nah, kalaulah kita bukan orang yang soleh secara pasti, berarti kita lebih layak untuk mengamalkan ini di dalam keseharian kita. Kita lebih pantas untuk selalu membaca ini, agar selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, keutamaan yang berikutnya adalah bahwa 2 surat ini akan bisa menyembuhkan seseorang dari sihir. Jadi ketika seseorang sudah terkena terkena sihir, kalau belum, alhamdulillah, cukup dengan mengamalkan tadi, menjadi benteng bagi dia, dibagi senjata buat seorang mukmin tersebut. Namun jika seseorang itu sudah terkena sihirnya, maka dia bisa mengambil sebab untuk penyembuhan itu dengan membaca surah Al-Mu'awwidhatan tadi, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dalam suatu riwayat menceritakan bahwa Nabi SAW pernah terkena sihir. Lihat, Nabi saja pernah kena sihir. Kalau bahasa kita sekarang, Nabi pernah kena santet. Nabi SAW yang beliau dalam kesehariannya tidak pernah lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Nabi SAW punya seorang pembantu dari bangsa Yahudi, dari suku Yahudi ketika itu. Seorang anak, Ghulam ini anak kecil, belum sampai beranjak dewasa. Selalu keluar masuk ke rumah Nabi SAW, mengabdikan dirinya untuk membantu Nabi. Tapi dia beragama Yahudi. Lalu anak ini ketika keluar masuk ke rumah Nabi SAW, mendapati ada rambut Nabi dan gigi daripada sisir. Biasanya kalau sisir orang dulu kan suka rapuh, sisir kemudian gigi-giginya jatuh. Nah, seorang anak Yahudi tadi mengambil rambut Nabi SAW yang jatuh itu, kemudian beberapa gigi dari sisir yang copot diambil oleh seorang anak Yahudi tadi. Dia bawa rambut Nabi SAW tadi ke salah satu ulamanya Yahudi. Tapi ini jago sekali dalam hal mensantet. Namanya Lubaid, ada yang mengatakan Labid
bin Al-A'sam. Bukan Labib. Mana Labib? Nah, ini Labib. Ini Labib. Ini pakai dal. Kalau pakai ba, ini santri kita. Labib. Ini Lubaid atau Labid bin Al-A'sam. Ini orang Yahudi. Memang dikenal orang ini sakti dalam menyantet. Kemudian rambut tersebut diberikanlah, rambut dan gigi sisir itu diberikan kepada Lubaid atau Labid bin Al-A'sam ini untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika itu terpengaruh, sihir ini sampai memberikan pengaruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala mengatakan Nabi pernah sampai halusinasi. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan saya sudah mengerjakan itu. Padahal kata Aisyah, Nabi belum pernah mengerjakan itu. Enggak, saya sudah kerjakan, kata Nabi. Aisyah mengatakan belum. Sampai seperti itu pengaruh daripada gangguan sihir tersebut. Memang ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Apakah Nabi itu bisa disihir atau tidak? Ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan enggak, Nabi itu enggak mungkin disihir. Kalau Nabi disihir, berarti nanti akan memberikan pengaruh kepada wahyu yang disampaikan. Ada ulama mengatakan Nabi juga sosok sebagai manusia, beliau bisa kena sihir. Dan pendapat yang kuat wallahu a'lam bishawab, seorang nabi, seorang rasul pun bisa terkena sihir dan berpengaruh sihir tersebut pada seorang nabi. Namun seorang nabi ketika dia disihir, Allah Subhanahu wa taala menghentikan wahyu itu. Jadi sekian hari misalnya nabi kena sihir, sehari, 2 hari, seminggu. Selama seminggu itu Allah tidak turunkan wahyu supaya tidak bercampur antara wahyu dengan pengaruh sihir tersebut. Sampai nabi nanti disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Nabi Muhammad, nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja pernah kena sihir. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kan pernah kena sihir ketika para tukang sihirnya Fir'aun ingin menantang Nabi Musa. Ketika itu para tukang sihirnya Fir'aun, di antara mereka ada yang melemparkan tongkat, ada yang melemparkan tali, lalu kemudian dilemparkan oleh mereka. Musa ketika itu alaihi salam melihat tali dan tongkat-tongkat tersebut bergerak seakan-akan seperti ular. Bukan seakan-akan, bahkan di matanya Nabi Musa alaihi salam itu benar ularan. Di mata Nabi Musa. Artinya Nabi Musa disihir mata beliau alaihi salam. Kena halu juga, dikhayalkan seakan-akan itu adalah ular, padahal tidak. Oleh karenanya pendapat yang kuat bahwa para nabi juga pernah kena sihir. Baik, kita lanjutkan potongan hadisnya. Ketika Nabi SAW terpengaruh dengan sihir Labid bin Al-A'sam tadi ini, lalu kemudian didatangilah Nabi SAW oleh 2 orang. Ada 2 sosok orang yang mendatangi Nabi SAW. Satu ketika itu berada di kepala Nabi ketika Nabi tiduran, dalam kondisi Nabi masih terpengaruh dengan sihir orang Yahudi tadi. Yang satunya lagi berdiri di sisi kaki Nabi SAW. Mereka berdua ini adalah malaikat. Mereka berdua saling berbicara, berkomunikasi, saling bertanya, kenapa Nabi SAW? Kata yang satu menjawab, Nabi kena sihir. Siapa yang menyihirnya? Labid, orang Yahudi tersebut. Dengan apa Nabi SAW bisa disihir? Ternyata mereka mensihir Nabi SAW dengan menggunakan media anggota tubuh yang pernah menempel di diri Nabi SAW, yaitu rambut yang dicuri oleh pembantunya tadi. Dijelaskan oleh malaikat tersebut. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita harus sembuhkan. Nah, kemudian Nabi SAW ketika tahu bahwa beliau disihir karena wahyu yang menyampaikan, Nabi SAW pun memerintahkan beberapa sahabat, di antaranya Ali, Zubair, yang diperintahkan oleh Nabi SAW karena sudah diketahui di mana letak buhulnya. Buhulnya tadi adalah menggunakan rambut Nabi SAW. Ini yang disebut dengan uqad. Wa min syarri Wa min syarri naffasatil uqad. Uqad itu artinya
Uqad. Uqad itu artinya buhul kalau bahasa kita. Biasanya dengan media, kalau sekarang foto, bisa orang mensantet dengan media-media seperti itu. Nah, Nabi SAW disantet dengan menggunakan rambut beliau. Oleh karenanya hati-hati tatkala kita sedang berada di mana tempat pemotongan rambut. Kalau memang kita merasa kita ini dalam kondisi yang tidak baik-baik, nah, kita harus perhatian dalam hal itu. Kita setelah selesai kita potong rambut, tidak ada salahnya kita minta kepada tukang sisir, tukang potong rambut tadi, mana rambut saya tadi, tolong disapukan, saya mau bawa lagi. Kita bisa buang tempat yang aman. Karena Nabi SAW saja bisa terkena santet akibat daripada media rambut beliau yang jatuh. Nah, rambut Nabi SAW yang jatuh ini dan gigi-gigi sisir yang sempat bersentuhan dengan tubuh Nabi SAW, lalu kemudian dicampurkan dengan bunga-bunganya korma, diletakkan dalam satu wadah, dalam satu kotak gitu, dan dilemparkan di dalam sumur. Bayangkan, sangat-sangat sulit untuk mendapatkan buhulnya itu. Dilemparkan dalam sumur, lalu kemudian setelah buhul itu dilemparkan dalam sumur dan dihimpit lagi dengan batu besar yang dimasukkan oleh Labid bin Al-Asam tadi dalam sumur, supaya ini uqad, apa tadi uqad? Buhul itu tidak ditemui. Setelah Nabi SAW mengetahui ternyata saya disihir dan buhul itu ada di sumurnya fulan. Dalam satu riwayat dijelaskan sumur itu adalah sumur Az-Zarwan. Nama sumurnya dikenal dengan Az-Zarwan. Baik, Nabi SAW pun mengutus beberapa para sahabat untuk menguras air itu. Apa yang terjadi ketika sahabat itu diutus? Dilihat ke dalam sumur itu, ternyata airnya berubah menjadi merah. Ini bukan dongeng. Saya tidak menceritakan dongeng. Air itu berubah menjadi merah. Dalam riwayat diceritakan seakan-akan air itu seperti perahan daun pacar. Daun pacar yang biasa digunakan oleh para wanita untuk mewarnai kukunya. Jadi seakan-akan air sumur itu berubah menjadi merah dalam pandangan mereka. Nabi SAW memerintahkan, kuras air itu. Dikuras, dikeluarkan, ditemuilah batu besar, batu itu pun diangkat, dan kemudian Nabi SAW mengambil buhul itu. Ternyata terlihat ada sekitar 11 ikatan, diikat-ikat rambut Nabi SAW tadi. Lalu kemudian Nabi SAW diturunkanlah 2 surat ini tadi, Mu'awwizatan tadi, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. 2 surat ini dibacakan oleh Nabi SAW. Setiap kali Rasulullah SAW membacakan ini, tiba-tiba terbuka sendiri satu ikatan pintalan tadi, kan ada 11, terbuka. Dibaca lagi oleh Nabi yang kedua, terbuka lagi. Ketika sampai 11, lalu kemudian sembuhlah Nabi SAW dari sihir, pengaruh sihir tersebut. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa Nabi SAW setelah selesai menghancurkan buhul itu untuk menghilangkan pengaruh sihir, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menguruk sumur tersebut. Sumur itu diratakan. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat ini, walaupun ada perselisihan para ulama terkait dalam masalah ini, tapi Allah alam bisawab, pendapat yang kuat Nabi tersihir, pernah terkena pengaruh sihir. Pelajaran yang penting yang bisa kita ambil adalah Nabi saja SAW bisa kena sihir. Jadi sihir ini bukan suatu hal yang diada-adakan. Mungkin di medsos-medsos banyak kita lihat ada yang sihir-sihir atau yang mengaku dukun, memang ternyata dibuktikan palsu. Nah, inilah bedanya tukang sihir dengan dukun. Kata para ulama, kalau dukun itu memang tukang dusta. Dukun itu memang dikenal dengan tukang dusta. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa ada jin yang mencoba untuk mencuri berita langit.
Jadi mereka itu untuk sampai ke langit, mereka naik ke pundak temannya, yang satu naik ke pundak temannya yang lain, terus sampai ke langit. Itu sudah kita dengarkan kisah itu, riwayat itu dalam kitab Tauhid. Nabi SAW pernah menjelaskan itu. Nah, ketika ada yang berhasil mengambil berita langit itu, satu memang diambil berita itu, disampaikanlah nanti ke bawah, tapi banyak yang gagal karena dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meteor. Dilempar, kemudian mereka gagal dalam mencuri berita tersebut. Ketika mereka berhasil, satu berita itu diambil, lalu satu berita ini dipoles menjadi 100 kedustaan. Makanya dukun itu benar diberi gelar dengan dusta, iya. Tapi kalau sihir, ini lebih kepada mengganggu dan memberikan bahaya kepada manusia. Kalau dukun lebih kepada membohongi manusia. Nah, kita yang maksud di sini adalah sihirnya itu. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sedikit membahas secara ringkas isi kandungan daripada surah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah. Siapa yang di sini diperintahkan untuk berkata? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, katakanlah, a'udzu birabbil falaq. A'udzu, aku berlindung. Nabi, yang maksudnya aku di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berlindung. Berarti kalau kita yang membaca berarti aku, kita, saya. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung. Birabb, kepada Rabb, kepada Tuhan. Al-falaq, menguasai falak. Falak ini ada beberapa tafsiran para ulama. Ada yang mengatakan falak ini adalah waktu subuh. Ada yang mengatakan falak ini adalah makhluk, seluruh makhluk Allah. Ada yang mengatakan falak ini adalah lembah yang ada di neraka jahanam. Ada yang mengatakan falak ini adalah penjara yang ada di neraka. Banyak tafsiran-tafsiran para ulama terkait kata falak ini. Tapi yang lebih masyhur, falak ini diterjemahkan adalah waktu subuh. Kenapa diterjemahkan waktu subuh? Kata para ulama, karena banyaknya tukang sihir itu beroperasi di waktu-waktu itu. Waktu subuh itu di waktu sebelum subuh lah, waktu sahur. Nah, di waktu itulah banyak tukang sihir mengerjakan aktivitas sihirnya untuk menyakiti orang lain. Kenapa di waktu itu? Umumnya di waktu-waktu itu manusia banyak yang lalai. Di waktu itu manusia banyak yang lalai. Sihir itu akan mudah mempengaruhi dan masuk kepada tubuh seseorang tatkala dia sedang lalai. Kalau dalam kondisi berzikir, duduk di majelis ilmu seperti ini, sihir nggak akan mungkin bisa masuk. Nggak bisa semudah itu. Kapan ketika seseorang jauh dari mengingat Allah? Dalam kondisi dia tidur, dalam kondisi dia bermaksiat, dalam kondisi dia melakukan hal-hal yang mubah sehingga melalaikan dia. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti inilah biasanya sihir itu akan mudah untuk mengganggu seseorang. Akan bisa memberikan pengaruh kepada seseorang tersebut. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb, kepada Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Min, dari syar. Syar itu artinya kejahatan, keburukan. Ma itu apa saja. Khalaq, yang Allah ciptakan. Jadi kita berlindung kepada Allah pertama dari apa? Ini ayat yang kedua. Ayat yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan, dari keburukan apa saja yang diciptakan oleh Allah. Kita nggak mungkin sebutkan satu persatu di majelis ini apa saja benda-benda makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan. Yang terpenting di saat ini adalah orang-orang terdekat kita ternyata itu bisa memberikan pengaruh buruk kepada kita. Kita nggak usahlah membahas teman-teman kita, teman-teman nongkrong kita. Istri kita sendiri bisa
memberikan memiliki perkara buruk yang itu akan menyusahkan kita, anak-anak kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan apa saja yang diciptakan oleh Allah, termasuk istri kita, anak kita, tetangga kita, orang-orang yang di sekitar kita, rekan bisnis kita, teman-teman yang mungkin seperjuangan dengan kita. Mereka itu berpotensi memiliki keburukan-keburukan. Siapa yang bisa menjamin bahwa istri kita tidak punya keburukan? Siapa yang bisa menjamin anak-anak kita sekian banyak itu tidak memberikan keburukan kepada kita? Mereka itu berpotensi memiliki keburukan dan kejahatan. Nah, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan mereka-mereka ini. Apa di antara kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan istri? Istri antum soleha semua ini. Apa di antara keburukan yang ditimbulkan oleh para istri? Biasanya suka ngomel, apa lagi? Hah? Apa? Membangkang. Apa lagi biasanya? Kurang bersyukur. Banyak menuntut. Biasa begitu. Ini sifat wanita, biasa seperti itu. Makanya Rasul mengatakan yang paling banyak menghuni neraka adalah perempuan. Ditanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Tidak, kata Rasulullah, tapi mereka kufur kepada suaminya. Artinya para istri itu berpotensi memberikan keburukan. Nah, kita berlindung kepada siapa saja dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pengaruh buruk kepada kita. Nah, kalau istri yang seperti ini, itu kan menjadi kita terganggu aktivitas kita, terganggu pekerjaan kita, terganggu ibadah kita. Gimana kita mau ibadah khusyuk? Barusan saja diomelin sama istri gitu, dimarah-marahin sama istri, kemudian masuk waktu azan kita mau beribadah, terganggu ibadah kita, nggak khusyuk kita ibadah. Gimana caranya ini supaya istri saya baik lagi, supaya istri saya tidak marah-marah lagi sama saya? Itu dia dilakukan dalam sholat, terganggu ibadahnya. Jadi butuh kita membaca surah ini supaya kita terhindar dari keburukan siapa saja. Ini baru istri, belum lagi anak. Pengaruh buruk anak kepada kita. Bisa jadi dia ada di antara anak kita, wal iyadu billah, tanpa sepengetahuan kita, di luar sana berzina. Ada yang sudah mencoba untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Tapi depan kita, Masya Allah, ini anak baik banget. Bisa jadi ada anak yang tidak peduli dengan keadaan orang tuanya. Yang penting apa yang diinginkan diberikan. Ayah minta ini, papa minta ini. Pokoknya apa yang diminta harus diberikan. Ini kan buruk, jelek. Nah, kita berlindung dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, kita sebagai suami juga berpotensi. Jadi jangan istri doang, kita juga berpotensi memberikan keburukan kepada keluarga kita. Biasanya apa sih keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh suami? Biasanya apa? Antum tidak pernah memberikan hal-hal yang buruk pada istri? Apa biasanya? Egois biasanya. Pokoknya nggak pernah mau dengar istri itu gini lah mas, gini. Kayaknya gini lebih baik. Enggak, ini saya sebagai pemimpin di rumah tangga, keputusan ada di tangan saya, pokoknya begini. Kan biasa begitu. Ini kan buruk. Nah, para istri juga perlu membaca dan mengamalkan ini setiap pagi, setiap petang, supaya terhindari dari perkara-perkara buruk yang ada di sekitarnya. Belum lagi makhluk-makhluk yang lain. Belum lagi pohon. Waliyadzubillah, kita tidak tahu, tiba-tiba kita di jalan, lalu kemudian di waktu itu cuaca buruk, hujan, kemudian kita sedang macet, ternyata kita di bawah pohon. Betapa banyak kita melihat ada orang yang tertimpa pohon. Pohon itu makhluk Allah. Bisa jadi kalau kita membaca surah ini di waktu pagi hari, alhamdulillah, ternyata yang terkena adalah kendaraan yang depan kita, padahal sedikit lagi itu kena kita gitu. Mungkin pernah kita alami hal-hal yang seperti itu. Ini makhluk Allah yang berpotensi akan berikan keburukan-keburukan kepada kita. Dimanapun kita berada,
kita tidak akan bisa merasa aman dari siksaan-siksaan, dari musibah-musibah yang mungkin sewaktu-waktu akan mengintai kita. Jangankan ketika kita keluar rumah, di dalam rumah saja bisa jadi kita akan mendapatkan sekian banyaknya keburukan-keburukan. Baik, min syarri ma khalaq. Apa arti min syarri ma khalaq tadi? Sudah paham ya? Dari segala apa saja, dari keburukan apa saja yang diciptakan oleh Allah. Makhluk apa saja yang diciptakan oleh Allah itu berpotensi memiliki keburukan-keburukan yang bersumber dari mereka. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kita berlindung kepada Allah. Yang kedua adalah dari keburukan atau dari kejahatan. Syar ini bisa diartikan keburukan, kejahatan, kejelekan. Ghasiqin adalah waktu malam. Idza waqab, idza apabila, waqab gelap gulita. Kami ulangi lagi terjemahannya. Kita berlindung kepada Allah. Kadang kan kita sudah hafal, tapi ada sebagian kita kadang belum paham apa yang dibaca. Maka saya ulangi lagi. Dan bagi yang sudah alhamdulillah sudah paham dan sudah mengerti sekali apa yang sudah dibaca, alhamdulillah. Kita hanya sekedar murojaah saja kalau begitu. Kita mengulang-ulangi kembali kajian kita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan, dari keburukan-keburukan di malam hari. Idza waqab, apabila gelap gulita. Nah, malam itu mulai dari tenggelamnya matahari. Itu sudah mulai waktu malam. Di waktu itu adalah waktu sudah mulai bertebaran kejahatan-kejahatan. Terutama kejahatan-kejahatan dari jin. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita, kalau sudah waktu senja itu sesaat sebelum maghrib, 5 menit sebelum waktu maghrib, maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk menutup setiap rongga-rongga rumah kita. Apakah itu misalnya jendela, apakah itu pintu, itu ditutup semua di waktu senja itu, sesaat sebelum azan, dengan membaca bismillah, bismillah, bismillah. Kalau kita tidak sempat pesankan kepada pembantu kita, jam segini rumah ditutup, tidak mesti dikunci, yang penting ditutup dengan bacaan bismillah, bismillah, bismillah. Kenapa? Karena di waktu itu jin sedang berkeluyuran, sedang bertebar. Ngapain mereka ini berkeluyuran? Mau cari penginapan. Mereka mau nginap. Dan mereka akan mendapatkan tempat penginapan di rumah-rumah yang masih terbuka. Ustaz, bukankah mereka itu makhluk halus? Andai kata pun ditutup semua rumah pun, mereka tetap bisa masuk. Iya, mereka akan bisa masuk ke rumah yang tertutup rapat, bahkan tidak ada celah. Mereka akan tetap bisa masuk. Namun ingat, mereka tidak akan bisa masuk di rumah yang dibacakan bismillah di saat menutup itu. Makanya dalam hadis itu dilanjutkan oleh Nabi SAW, ketika seseorang tidak menutupi rumahnya dengan baca bismillah tadi, udah setan akan menjadikan tempat nginapnya adalah di rumah tersebut. Waliyadzubillah. Kalau itu tidak kita lakukan, berarti selama ini di rumah kita adalah tempat yang nyaman bagi jin untuk nginap. Selama ini berarti kita nginap sama jin di rumah kita. Setelah kita masuk rumah tanpa membaca bismillah misalnya, jin pun ikut masuk. Nah, ini juga berbahaya ini bagi kita yang terbiasa masuk tidak pernah mengucapkan bismillah. Jin juga akan ikut masuk ke rumah kita. Setelah jin masuk ke rumah kita, apa yang kita lakukan? Dia juga akan melakukan perkara yang sama sampai kita membaca bismillah. Tatkala kita mau makan, lupa baca bismillah, jin itu juga ikut makan, dapat makan gratis. Wal'iyadzubillah, tatkala penghuni rumah itu melakukan hubungan biologis dengan pasangannya, lupa baca bismillah lagi, jin pun, setan pun ikut menikmati itu. Makanya pengaruh-pengaruh jin ini, pengaruh-pengaruh setan ini
itu tidak bisa dihindari oleh siapapun kecuali orang-orang yang selalu membasahi lisannya dengan bismillah. Setiap aktivitas bismillah, makan bismillah. Kalau nggak makan baca bismillah, jin ikut. Bahkan perkara-perkara ranjang sekalipun itu berhati-hati sekali. Siapa yang rela istrinya juga dinikmati oleh jin? Tidak ada yang rela. Oleh karena itu ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Terutama dibaca dulu bismillah, baru kemudian baca doa itu. Sudah hafal lah antum semua ya doa tersebut. Enggak perlu kita murojaah lagi di sini. Baik, min syarri ghasikin idza waqab. Kita berlindung kepada Allah SWT dari segala kejahatan malam. Apa sih kejahatan-kejahatan malam ini? Banyak sekali. Coba lihat, maksiat itu sering terjadi di kapan? Di malam hari. Kadang banyak orang yang tidak punya benteng yang kokoh, yang kuat, ditelepon sama temannya, Mas, alhamdulillah, masya Allah, bacanya alhamdulillah lagi. Proyek saya yang di sana gul. Saya dapat keuntungan saat ini sekitar ditransfer, baru saja ditransfer 500 juta. Yuk kita ke diskotik sana main. Tenang, saya yang traktir. Bayangkan kalau ada ajakan-ajakan seperti itu. Dan biasanya itu terjadi di malam hari. Kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Pencurian umumnya terjadi di malam hari. Di saat seorang terlelap tidur. Begal umumnya terjadi di malam hari. Kan kita tidak tahu. Tidak ada di antara kita yang tahu tiba-tiba kita keluar mau sholat nih, kita pakai motor. Ternyata sudah sejak lama kita diawasi. Lalu kemudian ada kesempatan mereka memberikan bahaya yang besar, ternyata berpotensi memberikan bahaya yang besar kepada kita. Kalau hanya sekedar motor saya diambil, udahlah nggak apa-apalah. Kadang kan ada model kita nggak terima dong, melawan. Dengan perlawanan yang kita lakukan itu akan mencelakakan kita. Bisa jadi ada yang luka, walauzubillah mungkin ada yang mati di tempat. Ini kan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan yang ada di malam hari. Nah, untuk terhindar dari kejahatan-kejahatan seperti itu, ya harapan kita tidak mau dibegal, kita tidak mau disakiti, kita tidak mau harta kita dicuri. Dan kejahatan-kejahatan di malam itu kita tidak bisa hindari. Walaupun kita berharap tidak terjadi pada diri kita, namun kita tidak bisa hindari itu. Ada cara yang bisa membantu untuk menghindari itu, ya diantaranya jangan lupa bentengilah diri kita ini dengan zikir pagi dan petang, diantaranya amalkan al-mu'awwidhatan tadi. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya teringat satu kisah yang ini saya alami sendiri waktu kecil ya. Waktu itu usia saya sekitar 10 atau 11 tahun, masih SD kelas 5-an lah waktu itu. Saya punya teman satu orang yang usianya sama. Kami itu pagi sekolah SD negeri. Kemudian biasanya kalau di kampung-kampung di Sumatera, di Medan itu, tepatnya di Batubara, sore itu kami ngaji lagi. Sekolah namanya sekolah Arab kalau kami dulu. Tapi yang di situ tuh yang dipelajari ya cara baca Quran, baca Iqra, kemudian belajar doa-doa, kemudian belajar kata-kata bahasa Arab lah gitu. Hanya mufradat kosakata aja. Itu dipelajari setiap sore, kayak Al-Ikhlas lah sekarang. Kalau sore-sore ada anak-anak, habis asar tuh rame, kayak gitulah dulu di kampung-kampung. Pulang dari sekolah sore, kira-kira jam 5, kami itu nggak langsung pulang ke rumah. Waktu itu tergoda dengan teman-teman yang lain sedang berenang di kali. Akhirnya kami berdua ketika itu ikut berenang di kali. Pakaian yang kami seragam yang kami pakai buat ngaji tadi, kami taruh. Kami cuma masih kecil pakai kolor doang. Akhirnya kami nyeburlah di situ berenang sampai lupa waktu. Ketika itu sudah menjelang azan. Baru kemudian bubar semua, kami pun pulang. Tadi berdua. Karena masih di kampung ketika itu, listrik belum ada. Belum ada listrik. Rumah pun antara satu dengan yang lainnya berjauhan. Jadi kalau ada sini rumah, nanti rumah yang berikutnya sana itu di Pos Citra. Nah, jarak rumah kami dengan teman tadi, saya di sini misalnya rumahnya, teman itu di Pos Citra.
Sesaat sebelum maghrib ini sudah bubar kami main berenangnya, kemudian pulang. Ketika kami di perjalanan mau pulang sudah terdengar azan. Berarti sudah masuk waktu malam nih. Nah, sampailah rumah saya yang pertama sekali jumpa, saya sampai di rumah, saya biarkan saja teman itu lanjutkan perjalanannya. Kalau masih azan itu kan masih terlihatlah terang. Setelah azan Isya, waktu itu azan terdengar karena memang walaupun belum masuk listrik, di zaman itu ada aki mobil, itulah yang digunakan oleh orang kampung untuk tawa, hanya sekedar buat azan doang. Aki mobil itu diapain waktu itu sehingga suara azan itu terdengar. Masuk waktu Isya, orang tuanya teman tadi datang ke rumah, cariin teman ini. Anwar, si fulan mana? Namanya saya tidak sebutkanlah. Si fulan mana? Tadi sudah pulang, Wak. Sudah pulang, tadi sama saya pulangnya. Tapi saya ketika sampai di rumah saya nggak ngelihat lagi, nggak noleh lagi ke sana gitu. Pokoknya saya sudah pastikan tadi kami habis renang, kemudian kami pulang, kemudian saya mampir ke rumah, dia lanjutkan perjalanannya. Tapi sampai sekarang nggak ada di rumah. Mulailah gempar satu kampung. Akhirnya digerakkan orang satu kampung, ketika itu ada sekitar 70 kakak lah dari sekian luasnya kampung itu, tapi rumahnya memang berjauhan dan gelap gulita ketika itu. Semua satu kampung ikut mencari bocah ini tadi, teman ini. Cari sana, cari sini, ke hutan sana, ke pohon sana, gak ditemui. Sampai panik kedua orang tua, sampai nangis-nangis. Nah, ketika teman ini ditanya, waktu dia sudah ditemui, tanya, dia bilang, saya ada di sekitar itu, saya melihat orang tua saya ngapain, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Saya panggil, nggak ada orang yang menoleh ke saya gitu. Orang udah pada panik, semua nyalain obor, cari ke hutan sana, cari ke pohon sana, karena memang di zaman itu, di waktu itu, ini kiri kanannya masih hutan dan yang ada, mohon maaf, jalan terowongan-terowongan babi, babi lewat sana, lewat sini. Itu yang dikhawatirkan. Ketika anak yang usia 10 tahun, 11 tahun kan masih khawatir sekali gitu. Pulangnya terlalu larut malam. Belum malam banget gitu, pas waktu azan lah. Nah, didapati anak ini ketika azan subuh. Azan subuh. Ketika itu memang 5,5 jam lagi lah sebelum azan, teringat gitu. Ada seorang tokoh di kampung itu mengatakan, ayo kita azan aja di beberapa tempat gitu. Beberapa tempat, sepulan azan sana, azan sana, azan sana, azan lah. Habis setelah selesai azan itu, nggak berapa lama, masuk waktu subuh, azan subuh, didapatilah anak itu sedang tiduran di samping jalan yang agak besar, jalan yang biasa dilalui. Dan itu jalan umum, besar jalannya sekitar 2 meter lah gitu. Jalan itu. Di situ dia tergeletak tidur dalam kondisi wajahnya, seluruh tubuhnya putih, kena debu. Nah, ternyata wallahu alam bisawab, saya tidak tahu apakah ini pernah juga dialami oleh bapak-bapak atau temannya yang langsung menyaksikan itu. Kalau saya pernah mengalami ini beberapa kali di daerah-daerah perkampungan. Jadi ada anak itu disembunyikan oleh jin, itu ada. Disembunyikan sesaat. Itu ada. Tapi wallahu alam, bagaimana caranya? Wallahu alam. Yang jelas teman ini bercerita, saya tidak tahu apakah dia ngarang, tapi waktu itu dia masih kecil dan ingat sekali di benak saya, dia menceritakannya bahwa saya dibawa di satu istana katanya. Istananya sangat megah. Lalu kemudian saya diberikan jajan, saya diberikan uang yang banyak. Di waktu itu dia bertanya, dia bercerita itu, dia ambil beberapa uang yang katanya dititipkan ke dia, diambil dalam sakunya, ternyata dilihat cuma dedaunan. Ingat sekali cerita itu, dan ini langsung disaksikan gitu. Artinya keburukan di malam hari itu ada. Kejahatan-kejahatan di malam hari itu ada. Kejahatan itu bisa bersumber dari manusia dengan kejahatan begal, mencuri, merampok dan seterusnya tadi, kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, perzinahan, kemudian diskotik, apalah itu terjadi umumnya di malam hari, dan kejahatan yang bersumber dari jin pun ada. Allah alam bisawab, apakah bapak-bapak sekalian pernah mengalami ini? Kalau saya pernah beberapa kali, ada teman-teman itu disembunyiin sama jin ada.
Ada yang kadang sampai setengah jam, ada 1 jam, mutar-mutar nyari. Padahal katanya dia ada dekat di situ. Dia ada di situ. Dia ngelihat kita, tapi kita nggak tahu kalau dia ada di sekitar situ. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita juga berlindung kepada Allah dari perkara yang ketiga. Yang ketiga adalah min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita berlindung dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniupkan pada buhul-buhulnya tadi, pada uqad. Tali simpulan biasanya mereka ikat tali apa, ada kadang-kadang tali kapan lah katanya yang diikat di situ. Ini namanya uqad. Artinya media yang digunakan untuk menyantet orang. Ada kadang-kadang batu, kadang-kadang koin yang mereka gunakan, dan biasanya dikubur oleh mereka. Siapa yang mau disantet nih? Si fulan. Kadang dikubur di depan rumahnya. Dan buhul itu biasanya bisa diketahui oleh para aktivis peruqyah yang sudah jam terbangnya inilah hebat gitu. Kadang-kadang dia meruqyah itu dengan feelingnya sepertinya buhulnya ada di depan rumah, digali sama mereka. Oh, temu. Ketika temu itu dihancurkan, dibakar, dibaca dulu ayat kursi biasanya, kemudian dibakar uqad itu, dimusnahkan buhul-buhul tersebut. Nah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan nafasat. Nafasat ini adalah perempuan-perempuan penyihir. Makanya kita sering mengenal waktu kecil nenek-nenek sihir. Karena pada umumnya yang tukang sihir itu adalah perempuan. Umumnya. Tapi tidak menafikan ada laki-laki sebagai tukang sihir, iya ada. Umumnya yang banyak adalah perempuan. Kenapa? Kata para ulama, karena ketika itu perempuan suka bosan. Kalau sudah tidak ada pekerjaan lagi, di rumah itu semua udah dikerjain. Ini pekerjaan ini, kerjaan ini. Kalaupun ada kerjaan cuma sedikit, habis itu ngapain lagi? Udah iseng-iseng. Iseng-isengnya itu menyakiti orang. Belajarlah sihir. Kemudian disihir, disantet orang. Begitu. Ada lagi yang kedua, kata para ulama, sebabnya biasanya sihir perempuan itu lebih mujarab daripada nenek-nenek sihir itu lebih mujarab daripada kakek-kakek sihir. Kenapa? Kata para ulama, karena perempuan itu nufus, dia memiliki jiwa-jiwa yang jahat. Jadi perempuan itu berpotensi sekali memiliki dorongan jiwa yang jahat, sehingga seringkali dia tidak berpikir sekian kali untuk menyakiti orang lain. Kalau laki-laki ini dia masih punya perasaan, lanjutkan nggak ya? Kasihan nanti. Lanjutkan nggak ya? Kasihan nanti. Jadi jiwanya itu masih menolak gitu. Tapi umumnya kalau perempuan ini dia tidak sampai berpikir seperti itu. Makanya lebih mujarab sihir nenek-nenek daripada kakek-kakeknya. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah. Ayat yang berikutnya kita ringkas. Wa min syarri hasidin. Yang pertama, ayat yang pertama kita berlindung kepada Allahnya. Kemudian ayat yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu 4 hal. Nah, ini 4 hal ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya adalah kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Min syarri, dari. Syar itu kejahatan, kejelekan. Hasidin, orang yang hasad. Hasidin itu adalah orang yang hasad. Idza hasad, apabila dia dengki. Hasad, dengki. Baik. Yang dimaksud dengan dengki di sini adalah ketika seseorang benci atau tidak suka kepada orang lain. Itu cukup dikatakan. Makanya ada 2 tingkatan kata para ulama hasad ini. Ada tingkatan yang pertama, dia cukup membenci kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Dia enggak suka kenikmatan itu ada pada diri orang lain. Misalnya tetangganya baru beli mobil baru 2 hari yang lalu. Dia enggak suka bahwa tetangganya itu bisa beli mobil. Sampai meriang dia seminggu. Sakit dengar info bahwa tetangganya baru beli mobil. Nah, ini sudah disebut, cukup kata para ulama, ini disebut dengan hasad, dengki. Apabila ditambah lagi dengan menyakiti orang lain dengan mulutnya
atau mungkin dengan berusaha untuk mengganggu atau mendoakan agar mobilnya tertabrak atau mobil itu bagaimana caranya bisa pindah ke tangannya. Ini berbahaya lagi, lebih parah lagi daripada keadaan yang pertama. Kalau keadaan pertama cuma tidak suka, benci, tapi yang kedua ini biasanya kebencian dan ketidaksukaannya itu diiringi dengan bagaimana caranya kenikmatan yang ada di tangan saudaranya itu hilang. Apakah itu terbakar, apakah itu tertabrak, apakah itu hancur, atau bisa mungkin berpindah kepada orang lain termasuk kepada dirinya. Ini hasad. Nah, orang-orang yang seperti ini tentunya ada di sekitar kita. Tidak bisa kita nafikan itu. Tidak mungkin kita katakan, enggak, saya sudah memilih dan memilah teman-teman saya. Ya, kalau teman-teman dekat kita, kita harus wajib untuk memilih teman yang selalu mendampingi kita dan kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan dia, maka perlu dan wajib bagi kita untuk memilih dan memilahnya. Tapi kan kita juga punya teman-teman sekedar nongkrong doang. Nah, ini yang teman-teman seperti ini kita tidak tahu siapa di antara mereka yang hasad dengki kepada kita. Dan kalau mereka sudah sampai pada tahapan untuk menyakiti kita, mereka tidak akan segan-segan untuk melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Banyak terjadi kejahatan-kejahatan yang kita lihat di beberapa media, itu diawali dengan hasad. Dan dosa yang pertama sekali terjadi di langit, dosa pertama sekali yang terjadi di bumi dikarenakan hasad. Dosa yang pertama sekali terjadi di surga, di langit, hasad. Iblis tidak suka kepada Nabi Adam. Tatkala Allah memerintahkan, wahai iblis, sujud kepada Nabi Adam, enggak. Kau ciptakan saya dari api, Adam dari tanah. Lalu kemudian saya diperintahkan untuk menyembah Adam. Hasad, dengki. Masa Adam lebih mulia? Saya ini seniornya loh. Saya ini diciptakan jauh masanya daripada Adam itu. Kemudian Adam juga diciptakan dari unsur yang tidak lebih hebat daripada saya. Masa saya diperintahkan untuk sujud pada Adam? Hasad, dengki. Akhirnya diusir iblis dari surga. Dinyatakan dan divonis oleh Allah masuk neraka selama-lamanya. Begitu juga dosa yang pertama sekali terjadi di muka bumi ini disebabkan karena hasad. Terjadi pada dua putra Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Ketika itu diperintahkan oleh Allah SWT untuk berkurban kalau kita, untuk mempersembahkan masing-masing dari pekerjaan yang mereka geluti ketika itu. Ada namanya Habil, ada namanya Qabil. Mereka masing-masing memberikan persembahannya untuk Allah. Qabil ternyata tidak diterima persembahannya. Lalu kemudian dengki, tidak suka dengan si Habil ini, sampai tega membunuh saudara kandungnya sendiri karena hasad. Jadi kita perlu sekali untuk selalu membentengi diri kita agar terhindar dari keburukan-keburukan yang seperti ini. Dan kadang-kadang keburukan-keburukan seperti ini tidak bersumber dari orang-orang yang jauh dari kita. Kadang-kadang tidak hanya bersumber dari musuh-musuh yang jelas di depan kita. Yang tidak kita sangka adalah orang terdekat kita. Kadang-kadang saudara kita hanya gara-gara warisan. Padahal sudah kita coba untuk berbagi dengan cara yang syar'i, masih saja tidak terima. Dan dia kalau sudah sampai pada tingkatan hilang kendali, dia tidak akan bisa berpikir apa. Dia tidak akan bisa berpikir sekian kali. Sudah mentok. Kalau perlu dipukul ya dipukul. Kalau perlu bunuh-bunuhan pun bunuh-bunuhan. Itu terjadi pada sosok Qabil yang membunuh saudaranya Habil. Ini keturunan Nabi loh. Belum jauh generasi anaknya langsung anak Nabi Adam alaihissalam. Apalagi di zaman kita. Jadi berpotensi sekali kita selalu mendapatkan keburukan-keburukan dari berbagai sisi, dari berbagai arah, depan, belakang, kiri, kanan. Keburukan selalu, kejahatan akan selalu mengintai kita. Kejahatan dan keburukan akan selalu mengintai kita. Maka
perlu kita mempersiapkan diri untuk membentengi itu semua agar keburukan dan kejahatan-kejahatan yang seperti itu terhindar dari kita. Wallahu taala alam bisawab. Demikian kajian singkat ini, semoga ada yang bisa kita ambil dari apa yang kami sampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.